Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan dalam kegiatan Thalabul Ilmi, dan insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah, yang kali ini memasuki atau mulai dari ayat ke-188. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم, dan janganlah kalian saling memakan harta benda milik kalian bil batili, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, kemudian kalian bawa perkaranya ke hadapan hakim agar sebagian kalian dapat memakan harta manusia dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala wa la ya'kulu ba'dukum mala ba'din bisababin batilin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan soal memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah melarang hal itu. Allah haramkan yang demikian itu. Kata Allah di ayat tadi, la ya'kul ba'dukum mala ba'din. Jangan sampai sebagian kalian memakan harta milik sebagian yang lain dengan cara yang batil. Kaliyaminil kadzibah, contohnya seperti dengan cara sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Misalnya dalam sebuah transaksi jual beli, si penjual mengatakan kepada si pembeli bahwa barang ini asli, bersumpah, wallahi, demi Allah barang ini asli, harganya sekian ratus ribu, padahal tidak benar. Ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang
batil. Enggak boleh. Ya. Wal ghasbi, dan seperti ghasab, menggunakan harta milik orang lain tanpa seizinnya. Ghasab masuk dalam kategori ini. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Setiap barang yang bukan milik kita, ketika kita hendak menggunakannya, maka harus melalui prosedur izin terlebih dahulu. Kalau tidak, langsung dipakai, maka itu masuk dalam kategori apa? Ghasab. Was-sariqati, dan mencuri. Mencuri juga sama. Berarti memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Mengambil tanpa sepengetahuannya. Warishwah, demikian juga rishwah, menyuap agar mendapatkan satu kemanfaatan, satu kepentingan. Sama. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Warriba, demikian juga riba. Orang yang menggunakan barang riba, harta riba, berarti dia telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Jadi banyak sekali contoh memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sumpah palsu, kemudian ghasab, mencuri, riswah, menyuap, memakan barang atau harta riba. Allah Subhanahu wa taala melarang semua ini. La ya'kulu ba'dukum mala ba'dhin bisababin batilin. Jangan sampai sebagian kalian memakan harta milik sebagian yang lain bisababin batilin, dengan cara yang batil. Cara yang dilarang, cara yang tidak dibenarkan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti ada cara yang baik ketika kita akan memanfaatkan harta milik orang lain. Dalam transaksi jual beli misalnya, antaradhin, transaksi tersebut dilakukan antaradhin, atas suka rela, keridhaan. Tidak ada yang dirugikan. Nah. Wala tulqu ilal hukam bil hujajil batilati. Dan jangan sekali-kali kalian angkat persoalan ini, memakan harta manusia dengan cara yang batil, ilal hukam, ke hadapan hakim, bil hujajil batilah, dengan menyampaikan hujah-hujah yang batil. Misalnya si A memiliki keinginan merebut tanah milik si B. Datang ke hakim, menyampaikan hujah-hujah yang batil. Si A pintar bicara, sementara si B tidak tahu apa-apa, enggak mengerti soal urusan tanah. Akhirnya tanah tersebut menjadi milik si A. Ya. Ada banyak cara orang ketika hendak merampas, mengambil, memakan harta milik orang lain. Ya. Litakulu an tariqit takhasumi amwala ta'ifatin minan nas bil batil. Tujuannya agar dapat memakan harta orang lain dengan cara yang batil melalui sidang. Ya. Wa antum ta'lamuna tahrima dzalika 'alaikum. Jangan sekali-kali kalian melakukan hal ini sementara kalian tahu tahrima dzalika 'alaikum, bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang haram atas kalian. Nah, ini isi ayat yang ke-188. Kita lanjutkan berikutnya ayat yang ke-189. Qala yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka 'anil ahillah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang ahillah, bulan sabit. Ahillah adalah jamak dari kata hilal. Hilal jamaknya ahillah. Hilal itu bulan yang baru muncul sedikit. Baru muncul sedikit cahayanya, itu disebut hilal. Nanti semakin lama cahayanya semakin besar, semakin besar, semakin besar dan sempurna. Setelah sempurna cahayanya kelihatan, itu akan mengecil lagi. Terus seperti itu. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang bulan sabit ini. Qul, kata Allah, katakanlah kepada mereka, hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu adalah sebagai pertanda waktu-waktu yang dilalui oleh manusia, wal haji, dan juga waktu pelaksanaan ibadah haji di antaranya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kemudian kata Allah, bukanlah kebajikan itu kalian mendatangi rumah-rumah dari arah belakangnya. Walakinnal birra man ittaqa, akan tetapi yang disebut dengan kebajikan itu ialah siapa yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah, masukilah rumah-rumah itu dari pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Rata-rata semuanya pintu rumah itu ada di depan, bukan di belakang. Dulu kaum jahiliyah memiliki keyakinan kalau masuk rumah lewat belakang itu punya keutamaan tersendiri. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kebodohannya. Orang bodoh bisa saja melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh akal kita. Ya. Orang bodoh akan melakukan sesuatu yang sifatnya konyol. Ya. Dulu sekali lagi kaum jahiliyah punya kebiasaan kalau masuk rumah itu dari arah belakang, bukan dari arah depan. Sementara pintu rumah itu ada di depan. Kalau kebetulan di belakangnya itu belum ada pintunya, maka mereka bongkar, bikin pintu khusus untuk apa? Masuk. Ini orang kaum jahiliyah, ya, seperti ini. Dan ini menggambarkan bahwa kebodohan itu betul-betul sesuatu yang jelek sekali, sesuatu yang tercela. Ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan bahwa itu bukan kebajikan. Yang disebut kebajikan itu adalah manittaqa, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang punya ilmu, ya, orang yang melakukan segala sesuatu dengan bimbingan ilmu yang benar. Ya. Nggak ada ceritanya orang bodoh itu mendapatkan petunjuk, nggak ada. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kaum yang dhalin, dari kaum yang sesat. Ya. Disebutkan dalam tafsir, mengapa disebut dhalin? Salah satu penyebabnya adalah jahil, bodoh. Melakukan segala sesuatu tanpa ilmu. Hasil akhirnya adalah sesat. Ya. Kalau yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, disebut apa? Maghdub, dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena punya ilmu, enggak mengamalkan ilmunya, dibenci. Kalau yang enggak punya ilmu sama sekali, maka disebut apa? Dhal. Itu hasil akhirnya. Ya. Kita lihat tafsirannya. Qala yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi anil ahillah wa taghayyuri ahwaliha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi, yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi, sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu wahai Nabi, anil ahillah, tentang bulan sabit, wa taghayyuri ahwaliha, dan perubahan keadaannya, dari cahayanya yang kecil kemudian tambah besar, tambah besar, tambah besar sampai sempurna. Qul lahum, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW di ayat itu, katakan olehmu
kepada mereka, ja'alallahu al-ahillata alamatin ya'rifu bihan nasu awqati ibadatihim al-muhaddadati biwaqtin mithli siyam wal hajj wa muamalatihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan sabit ini sebagai alamat, sebagai tanda di mana semua manusia dengan tanda tersebut akan mengetahui waktu-waktu ibadahnya yang telah ditentukan dengan waktu, karena ada ibadah yang penentuan pelaksanaannya bergantung kepada apa? Waktu. Untuk bisa mengetahui kapan waktunya melalui bulan tadi, bulan sabit. Ya. Mithlus siyam, seperti contohnya saum Ramadan. Ya. Nabi SAW mengatakan, sumu liru'yatin, waftiru liru'yatin. Berpuasalah ya ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Berarti kewajiban pelaksanaan saum Ramadan ini sangat bergantung sekali kepada apa? Bulan, kepada hilal. Subhanallah, ya. Di dalam Al-Qur'an ini dulu orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bulan. Tentang bulan sabit. Mengapa kemunculan awalnya sedikit, kemudian tambah besar sampai sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu gambaran waktu-waktu yang dilewati oleh manusia. Dan waktu-waktu yang berhubungan dengan ibadah yang mereka lakukan. Nah, jadi seperti saum, wal hajj, dan juga seperti haji. Al hajju ashhurul ma'lum. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Nah, wa muamalatihim, demikian juga contohnya terkait dengan muamalah manusia. Ini juga sama. Seperti jual beli, bercocok tanam, ada waktu-waktu di mana musim ini cocoknya ini, ya. Musim itu cocoknya itu. Kalau jualan ini cocoknya musim ini, ya. Semuanya ada hubungannya dengan bulan. Qala wa laysal khairu ma ta'awwadtum alaihi fil jahiliyyati wa awwalil Islam min dukhulil buyut min dhuhuriha hina tuhrimuna bil haji awil umrah. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung bahwa laisal khair, kebaikan itu bukanlah ma ta'awwadtum alaihi fil jahiliyah. Kebaikan itu bukanlah sesuatu yang kalian sudah biasa lakukan di masa jahiliyah dan di awal-awal Islam, yaitu berupa masuk ke rumah-rumah dari arah belakang. Hina tuhrimuna bil haji awil umrah, ketika kalian melakukan ihram baik dengan haji atau ihram untuk apa? Umrah. Dhanina anna dzalika qurbatan ila Allah, dalam keadaan mengira bahwa itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu kebaikan. Bukan itu sesuatu yang disebut dengan kebajikan. Walakinnal khair huwa fi'lu man ittaqallah wajtanabal ma'asi. Akan tetapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah melakukan sesuatu yang mengandung nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Inilah kebajikan. Ya. Wadkhulul buyuta min abwabiha inda ihramikum bil haji awil umrah. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian dari pintunya. Di mana pintunya? Di depan, bukan di belakang. Ya. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian dari pintunya. Inda ihramikum, ketika kalian hendak ihram. Dengan haji atau dengan umrah. Wakhshallaha ta'ala fi kulli umurikum litafuzu bi kulli ma tuhibbuna min khairai ad-dunya wal akhirah. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wakhshallaha, bertakwalah kalian kepada Allah fi kulli umurikum, dalam segenap urusan-urusan kalian. Ya.
Bertakwalah kalian kepada Allah dalam segenap urusan-urusan kalian. Karena segala urusan itu akan menjadi ringan dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar ya, dari segala macam problem yang dihadapi. Nah, maka takutlah kepada Allah fi kulli umurikum. Bertakwalah kepada Allah dalam segenap urusan-urusan kalian, litafuzu bi kulli ma tuhibbun, agar kalian mendapatkan segala sesuatu yang kalian sukai, min khairai, dari dua kebaikan dunia dan juga akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, ayat yang ke-190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Perangi di jalan Allah alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batasan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batasan. Ya. Ini salah satu ayat yang menjadi bukti bahwa Islam itu ya betul-betul rahmatan lil alamin. Islam itu bukan agama perang. Islam itu bukan agama yang mengajarkan kekerasan, radikal, bukan. Islam itu betul-betul agama yang menebar kasih sayang. Kalau tidak diserang, maka tidak akan menyerang. Kalau tidak diajak perang, maka tidak akan perang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qatilu fi sabilillah, perangi di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Lihat. Wala ta'tadu, masih diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? La ta'tadu, jangan sekali-kali melampaui batasan. Tetap dalam batasannya. Jangan berlebihan. Ya. Kalau dipukul pipi kanan, balas. Cukup, sama balasannya. Memukul pipi yang kanan lagi. Jangan di samping pukul pipi kanan, jadi tendang ulu hatinya. Jangan. Ya. Cukup, kita pukul lagi pipi kanannya. Ya. Jangan melampaui batasan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batasan. Tafsiran dari ayat ini, qala wa qatilu ayyuhal mu'minun linusrati dinillah alladzina yuqatilunakum. Dan perangilah wahai orang-orang yang beriman, linusrati dinillah, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilukai karena urusan dunia, sabar. Rasulullah SAW nggak pernah marah, sabar. Tapi ketika urusannya menyangkut agama, jangan diam saja. Ya. Kalau mereka orang-orang kafir sudah memerangi kita, mencabik-cabik kehormatan kita terkait dengan agama, maka bangkit. Qatiluhum, perangi mereka, kata Allah. Linusrati dinillah, dalam rangka membela, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina yuqatilunakum, yaitu mereka-mereka yang memerangi kalian. Wala tarkibu almanahi, dan jangan sekali-kali kalian melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam perang. Perang pun ada etikanya. Ya. Tidak asal hantam saja. Ada etikanya, diatur sedemikian rupa. Sehingga perang dalam Islam itu menjadi perang yang betul-betul juga membawa rahmat, membawa kebaikan. Ya. Bukan hanya semata-mata menghancurkan, tidak. La tartakibu al-manahi, jangan sekali-kali kalian melakukan hal-hal yang dilarang. Dan inilah yang dimaksud dengan la ta'tadu, jangan melampaui batasan. Seperti apa perkara-perkara yang dilarang? Minal muthallitha.
seperti mencincang. Dapat orang kafir, tawanan, dicincang. Gak boleh. Ya. Gak boleh. Wal ghulul, dan merampas ghanimah. Ini juga dilarang. Ya. Wa qatl man la yahillu qatluhu minan nisa was-sibyan was-syuyukh, dan membunuh pihak-pihak yang tidak halal untuk dibunuh, seperti wanita, anak-anak kecil, dan orang-orang tua. Lihat Islam. Betul-betul tetap menampakkan gambaran kasih sayang, rahmatan lil alamin, sekalipun dalam situasi apa? Perang. Kaum wanita tidak diperangi, tidak dibunuh. Anak-anak kecil tidak dibunuh. Wasyuyukh, orang-orang yang sudah tua tidak dibunuh. Karena biasanya mereka semua ini tidak ikut terlibat dalam sebuah peperangan. Beda halnya kalau mereka ikut terlibat. Ada wanita masuk di barisan laki-laki kufar, ikut berperang. Wah, bunuh kalau yang seperti ini. Ya. Anak kecil, orang tua ikut terlibat di barisan mereka kafir, ikut terlibat, ya, memerangi kaum muslimin. Bunuh kalau yang seperti ini. Tapi kalau yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak halal untuk diperangi. Ya. Wanita, anak-anak, orang tua, wa man fi hukmihim, dan yang masuk dalam kategorinya. Innallaha la yuhibbul ladzina yujawizuna hududahu. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasannya. Fayastahilluna ma harramallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mereka sukanya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haramkan. Nah. Dan di dalam Islam yang pertama kali dilakukan itu adalah dakwah sebelum perang. Makanya hukum jihad, ya, itu fardu kifayah, bukan fardu ain hukum asalnya. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Ayat yang ke-191. Qala waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman waqtuluhum, perangi mereka. Haitsu thaqiftumuhum, dimanapun kalian jumpai mereka. Wa akhrijuhum, dan usir mereka. Min haitsu akhrajukum, dari tempat yang mereka mengusir kalian. Kemudian kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum, dan jangan sekali-kali kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fihi, sampai mereka memerangi kalian di situ. Ya. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian di situ di Masjidil Haram, maka perangi mereka di situ juga. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan yang pantas bagi orang-orang kafir. Masjidil Haram adalah tempat yang tidak boleh dilakukan perang di dalamnya. Tapi kalau mereka memerangi kalian di situ, maka perangi mereka di situ juga. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala waqtulul ladzina yuqatilunakum minal musyrikin haitsu wajadtumuhum. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang yang memeranginya. Kata Allah, waqtulu, dan perangilah oleh kalian. Alladzina yuqatilunakum, mereka-mereka yang memerangi kalian, minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian dapati mereka.
wa akhrajuhum, dan usir mereka minal makan alladzi akhrajukum minhu, usir mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kalian darinya. Tempat apa yang dimaksud? Wa huwa Makkah, yaitu Makkah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada awalnya mereka terusir dari mana? Dari kota Makkah. Beliau hijrah ke Madinah, membangun kekuatan di Madinah. Setelah semuanya kuat, beliau SAW kembali dapat merebut kota Makkah. Tokoh-tokoh musyrikin yang pada saat itu masih hidup dikumpulkan di hadapan Nabi SAW. Mereka dalam keadaan terhina. Nabi SAW berkata kepada mereka, idhabu antum tulaqa, pergi kalian dari sini, karena sesungguhnya kalian sekarang telah terusir dari sini, kota ini. Kota mana? Makkah. Usir mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kalian darinya. Apa itu? Makkah. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Apa fitnah yang dimaksud di sini? Qala wahiyal kufru wasyirku wasaddu 'anil Islam. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kekufuran, kesyirikan, dan tindakan menghalang-halangi manusia dari Islam. Ini lebih berat, kata Allah Subhanahu wa taala, min qatlikum iyyahum, dari jihad yang kalian lakukan terhadap mereka. Kekufuran, kesyirikan, dan tindakan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah ini lebih berat. Dan ini fitnah. Karena fitnah itu artinya adalah segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Itu masuk dalam kategori apa? Fitnah. Kekufuran, fitnah. Kesyirikan, fitnah. Tindakan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari Islam, juga fitnah. Ini lebih berat untuk bisa kita hadapi. Ya. Daripada sekedar jihad langsung melawan orang-orang kafir. Karena kadang-kadang ya, orang-orang yang mempraktekkan kekufuran, mempraktekkan kesyirikan adalah dari kalangan kaum muslimin. Ya enggak? Orang-orang yang menghalangi manusia ke jalan Allah itu juga ternyata dari kalangan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan wal fitnatu, ini fitnah, dan fitnah ini asyaddu minal qatl, lebih berat daripada pembunuhan. Ya, lebih berat daripada peperangan, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqatiluhum, kemudian Allah mengingatkan di ayat itu, la tabda'uhum bil qital indal masjidil haram. Jangan sekali-kali kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Ta'ziman li hurmatihi, sebagai bentuk pengagungan terhadap kehormatannya, hatta yabda'ukum bil qitali fihi, sampai mereka yang memulai memerangi kalian. Fa in qataluukum fil masjidil haram faqtuluhum fihi, jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, faqtuluhum fihi, maka perangi mereka di situ. Mithlu dzalikal jazaa ar-radi yakunu jazaa'al kafirin, maka seperti itulah balasan mereka yang pantas, ya. Jazaa'ul kafirin, balasan buat orang-orang kafir. Nah, artinya orang-orang kafir itu jangan diberi keluasan, jangan diberi kelonggaran. Kalau mereka menyerang, serang. Ya. Kalau mereka menyakiti, sakiti. Kalau mereka mengusir, usir lagi. Tapi ingat, tidak boleh melampaui batasan. Nah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Tetap adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ada orang-orang kafir hidup di samping kita, menjadi tetangga kita, dia baik,
tidak mempermasalahkan urusan agama, dia tidak pernah mengajak orang kepada agamanya, maka dia tetangga kita, berhak untuk mendapatkan haknya sebagai tetangga. Jangan dizalimi, jangan disakiti, jangan dibunuh, haram membunuhnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-192, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti menyerang kalian, maka berhentilah menyerangnya. Fa innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala fa in taraqu ma hum fihi minal kufri wa qitalikum indal masjidil haram. Tafsiran dari ayat ini, Allah mengingatkan, fa in taraqu, jika mereka orang-orang kafir meninggalkan ma hum fihi, apa yang ada pada diri mereka dari kekufuran dan tindakan menyerang kalian di Masjidil Haram, wa dakhalu fil iman, dan mereka masuk ke dalam Islam, maka tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka, jangan diperangi. Ya. Fa innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun untuk hamba-hambanya, rahimun bihim, dan Maha Penyayang terhadap mereka. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Allah berfirman, wa qatiluhum, dan perangi mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak lagi terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama menjadi betul-betul utuh murni milik Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti dari memerangi kalian, fala udwana, maka tidak ada tindakan melampaui batasan, illa 'alal zalimin, kecuali kepada yang melakukan kezaliman. Tafsiran dari ayat ini, qala wastamirru ayyuhal mu'minun fi qitalil musyrikin al-mu'tadin. Wastamirru, teruslah, lanjutkan wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, fi qitalil musyrikin, dalam memerangi kaum musyrikin al-mu'tadin, yang melampaui batasan. Perlu untuk kita ingat bahwa perintah-perintah berperang ini tentunya setelah memang turun, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di saat itu, ketika kekuatan mereka masih melemah, mereka belum diperintahkan untuk berperang, ya, berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat kaum muslimin ridwanullah alaihim ajmain adalah mengamalkan ayat-ayat sabar. Ya. Setelah memiliki kekuatan yang mumpuni, jumlah persenjataan, maka Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan perintah untuk apa? Berperang. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad adalah amalan yang besar, butuh persiapan yang matang, tidak hanya dari segi persenjataan, tapi ada persiapan yang harus lebih dimiliki, ya, yaitu persiapan batin, persiapan ruh, dalam artian keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid, ya. Kekuatan ini yang harus lebih dimiliki dibandingkan dengan kekuatan apa? Senjataan. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau tidak meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam situasi perang sekalipun. Ya. Beliau tidak khawatir ditinggalkan oleh pasukannya ketika ada sebagian pasukannya yang melakukan pelanggaran ditegur. Diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa keimanan, ketakwaan, tauhid, ilmu sesuatu yang harus dimiliki terlebih dahulu, ya, sebelum berperang, sebelum mengamalkan amalan yang besar. Karena perang atau jihad adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Ya. Qala wastamirru ayyuhal mu'minuna fi qitalil musyrikin al-mu'taddin hatta la takuna fitnah lil muslimina an dinihim. Hatta la takunu fitnatan lil muslimina an dinihim. Wala syirku billah. Sehingga tidak menjadi fitnah bagi kaum muslimin dalam agamanya, dan agar tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa ad-dinu lillahi wahdah, dan agama tetap milik Allah Subhanahu wa taala saja. Khalisan, murni. La yu'bad ma'ahu ghairuhu. Tidak ada yang diibadahi di sampingnya. Ya. Ini tujuan ditegakkannya jihad. Dan ini yang dimaksud dengan li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya, agama tetap menjadi milik Allah. Semua peribadatan murni, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi yang disebut dengan kesyirikan. Nah, fa in kuffu 'anil kufri wal qital fakuffu anhum. Lalu Allah menjelaskan jika mereka kuffu 'anil kufri wal qital, menahan diri dari kekufurannya dan dari penyerangannya, fakuffu anhum, maka tahanlah kalian dari menyerangnya. Fal 'uqubatu la takunu illa 'alal mustamirrin 'ala kufrihim wa 'udwanihim. Fal 'uqubatu, maka hukuman itu, la takunu, tidak akan menimpa, tidak akan ada kecuali kepada orang-orang yang mustamirrina, yang terus menerus di atas kekufuran, wa 'udwanihim, dan di atas tindakan melampaui batasannya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-194. Qala asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas. Dan pada sesuatu yang patut dihormati, qisas itu ada qisasnya, ada pembalasannya jika dilanggar. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka siapa saja yang menyakiti kalian, balaslah dengan balasan yang setimpal. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersama selalu dengan orang-orang yang bertakwa. Tafsir dari ayat ini, qala qitalukum ayyuhal mu'minuna lil musyrikin fi syahril haram fi syahril ladzi harramallahu al-qital fihi huwa jazaa'un liqitalihim lakum fi syahril haram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penyerangan kalian, wahai orang-orang yang beriman,
terhadap kaum musyrikin di bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk berperang di dalamnya, huwa jazaa'un, hanyalah sebatas balasan liqitalihim lakum, karena penyerangan yang mereka lakukan terhadap kalian fi syahril haram, di bulan haram. Oleh karena itu Allah mengatakan asy-syahrul haram bisyahril haram, bulan haram dengan bulan haram. Artinya ketika mereka kaum musyrikin menyerang kalian di bulan haram, maka serang kembali mereka di bulan haram. Meskipun pada hukum asalnya bulan haram adalah bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya. Kenapa? Karena bulan tersebut memiliki apa? Kehormatan. Tidaklah kaum muslimin melakukan peperangan di bulan haram, melainkan dalam rangka membalas apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di bulan tersebut. Ya. Walladzi ya'tadi ala ma harramallah minal makani waz zaman yu'aqabu bimithli fi'lihi. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindakan melampaui batasan, melanggar apa yang Allah haramkan, minal makani waz zaman, terkait dengan tempat dan waktu yang memiliki kehormatan, yu'aqabu bimithli fi'lihi, maka dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ya. Karena ada tempat di dalam Islam yang betul-betul terhormat. Ada juga waktu di dalam Islam yang betul-betul terhormat. Di tempat dan waktu tersebut tidak boleh ada peperangan. Ya. Nah, jika ada seseorang yang melakukan tindakan melampaui batasan, melanggar waktu dan tempat yang dihormati, maka hendaknya diberi apa? Hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah. Wa min jinsi amalihi, dan sesuai dengan jenis amalannya. Faman itada 'alaikum bil qital aw ghairihi fa'anzilu bihi 'uqubatan mumathilatan li jinayatihi. Faman itada, maka barang siapa yang melukai kalian bil qital, dengan memerangi kalian atau selainnya, fa anzilu bihi uqubatan, maka tetapkanlah uqubatan, hukuman, mumatsalatan, yang setimpal li jinayatihi, dengan kejahatannya. Nah, wala haraja 'alaikum fi dzalika, dan tidak ada dosa bagi kalian dalam hal itu, sekalipun itu dilakukan di bulan apa? Haram, enggak ada dosa. Li'annahum humul baduna bil udwan, karena mereka yang memulai melakukan tindakan melampaui batasan, tindakan menyakiti. Wa khafullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Fala tatajawazu al-mumatsalah fil uqubati. Allah mengingatkan, dan takutlah kalian kepada Allah, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batasan dari atau dalam hal hukuman yang sudah sesuai atau yang sudah disesuaikan. Ya. Wa'lamu annallaha ma'al ladzina yattaqunahu, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya, wa yuti'unahu, dan taat kepadanya, bi ada'i faraidhihi, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, wa tajannubi maharimihi, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkannya. Innallaha atau annallaha ma'al muttaqin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tidak ada hal yang perlu untuk ditakuti oleh kaum muslimin, kaum mukminin, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin adalah segala-galanya. Lebih dari persenjataan yang canggih. Ya. Nah, kita sebagai kaum muslimin, mukminin, sangat bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ada pertolongan Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Tidak bisa mengalahkan orang-orang kafir, enggak akan pernah bisa kalau tanpa ada pertolongan
Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal persenjataan, mereka boleh dikatakan lebih kuat sekarang, ya enggak? Bicara soal kekuatan harta benda, mereka bisa dikatakan lebih kuat zaman sekarang. Tapi semua itu ya bukan sebuah halangan untuk kita bisa memerangi mereka, karena kita punya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita akan selalu dilindungi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji bahwa Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Annallaha ma'al muttaqin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.